Para pelaku usaha yang menggantung hidup dari berjualan di pusat perbelanjaan seperti mal bisa merasakan angin segar lagi. Sebab mal diizinkan beroperasi kembali pada 10 Agustus pasca ditutup sementara sejak awal Juli lalu. Protokol kesehatan diperketat. Kini pemeriksaan sertifikat vaksin mutlak menjadi syarat bagi para pelaku usaha maupun para pengunjung. Tim Berkas Kompas mendatangi ITC Kuningan. Mal ini menjadi satu dari 85 mal yang beroperasi di DKI Jakarta. Selamat siang. Selamat datang di ITC Kuningan. Ini harus cek QR code dulu. QR dulu pakai aplikasi Peduli Lindungi. Saudara, para pengunjung yang datang ke Mall ITC Kuningan ataupun pusat perbelanjaan lain diharuskan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi terlebih dahulu dan kemudian membuka pilihan scan QR code dengan QR code yang sudah tertera ataupun terpasang di sini. Check in dulu, Pak. Check in. Iya. Di sini tertera bahwa jumlah pengunjung saat ini ada lebih dari 1.000 pengunjung dari total kapasitas sebanyak 50.000. Saya akan klik check in dan check in berhasil dengan kode ataupun tanda warna hijau. Kontrol via aplikasi Peduli Lindungi seperti yang diterapkan di mal memakai fitur Safe Entrance, yakni memindai menggunakan kode matriks 2 dimensi menggunakan ponsel pintar. Bila sukses mengakses, maka data optik atau barcode dengan warna tertentu akan muncul. Hijau artinya pengunjung sudah melakukan 2 kali vaksin dan tidak terindikasi positif COVID-19 sehingga diperbolehkan masuk. Bila berwarna oranye, pengunjung terdeteksi baru 1 kali divaksin. Diperkenankan masuk jika mendapat persetujuan dari petugas. Merah menandakan belum divaksin. Pengunjung tidak boleh masuk ke area publik. Bila warna hitam yang muncul, maka pengunjung dipastikan positif COVID-19. Yang memaksa masuk, petugas akan segera mengisolasi pengunjung. Tetapi tak semua pengunjung mal bisa beradaptasi dengan protokol baru ini. Pengelola mal mesti bersiasat. Masyarakat pada umumnya ada yang belum memiliki smartphone ya, belum bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Kami harus menyiapkan 1 laptop untuk buka ke web Peduli Lindungi untuk memastikan apakah masyarakat tersebut sudah tervaksin atau belum. Pengunjung menanggapi beragam dari keharusan pemeriksaan sertifikat vaksin. Kalau menurut saya tidak ada kendala apa-apa. Bisa dibilang ribet, karena kan posisinya kan kita harus nge-scan kan. Apalagi kalau misalkan posisinya tuh yang pengunjung yang masuk ini kan di HP-nya tertentu kan ada yang belum download lah atau enggak kan. Sama aja kan nanti pas di-scan kan nunggu-nunggu antri-antri juga kan. Blok M Plaza juga menerapkan sistem yang sama. Memindai sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat utama pengunjung boleh masuk ke dalam area mal. Tetapi yang kami temui tidak semua pengunjung paham fungsi memindai data optik melalui ponsel, yakni untuk memeriksa bukti vaksinasi. Agar kita mengetahui keramaian di dalam mal. Diperiksa, ditanya untuk punya surat vaksin apa enggak. Peraturan Gubernur tentang PPKM level 4 COVID-19 mewajibkan syarat vaksinasi di pasar tradisional yang menjual kebutuhan non sehari-hari. Tim Berkas Kompas meninjau Pasar Palmerah, satu dari 151 pasar tradisional di ibu kota. Kami sama sekali tak menemukan titik pemeriksaan sertifikat vaksin bagi pembeli atau pengunjung di sini. Pedagang menyebut pemeriksaan sertifikat vaksin memang dijalankan, namun hanya ditujukan pada para pedagang di saat waktu tertentu dan sangat terbatas. Kadang sih suka ada juga sih dari pihak security-nya, ibu udah vaksin belum? Udah, ya boleh masuk. Oh gitu, cara ngeceknya gimana tuh waktu itu? Biasanya sih nunjukin dari sertifikatnya aja, dari foto, nyesuaiin dari KTP juga. Kapan aja itu kalau ada pengecekan itu? Enggak setiap hari sih, paling pagi gitu ya.
Di Pasar Senen, pasar tertua di Jakarta, pemeriksaan sertifikat vaksin dilakukan oleh para petugas di pintu masuk. Tetapi tidak ada verifikasi status vaksinasi melalui pindai QR Code dengan aplikasi Peduli Lindungi. Bagaimana Bapak tahu ini kartu vaksin yang asli atau sertifikat kartu vaksin yang asli atau tidak? Gimana? Ya, kalau untuk palsu nggak palsu, kita tidak berwenang untuk mengecek itu. Yang jelas, kalau kita ditugaskan cuman untuk memeriksa bahwa orang yang masuk ke pasar kita harus ada kartu vaksin atau sertifikat vaksin. Oke, tapi saya lihat tadi beberapa orang masuk saja tanpa memperlihatkan sertifikat vaksin atau kartu. Itu gimana, Pak? Untuk ditanyakan bahwa dia nggak bawa, cuman ketinggalan di rumah. Kita tetap silakan masuk, besok-besok membawa lagi. Kalangan pedagang menilai vaksin sebagai syarat wajib aktivitas di pasar tradisional menimbulkan masalah baru. Pasalnya, muncul antrian, kerumunan, hingga pemalsuan sertifikat vaksin. Dia cari jaringan yang memungkinkan bisa gitu ya untuk masuk atau kong kali kong dengan satpam untuk bisa masuk pasar daripada dia nggak berdagang gitu. Pemalsuan muncul lantaran kurangnya edukasi yang masif soal vaksinasi di kalangan pedagang. Banyak pedagang lebih percaya hoax ya, lebih percaya berita-berita yang beredar bahwa vaksin itu mengandung babi, vaksin itu ada chipnya, vaksin setelah divaksin mati dan seterusnya, itu membuat ketakutan. Dari total 152 pasar yang dimiliki, Pasar Jaya tidak menyanggah kesulitan tak terelakkan. Tapi jual beli di pasar tetap berjalan supaya roda ekonomi terus berputar. Kita tetap melakukan monitoring terhadap kendala-kendala apa sih yang terjadi di lapangan. Tujuannya hanya satu, untuk itu tadi sih, memberikan kenyamanan dan keamanan ketika sedang melakukan transaksi untuk perbelanjaan di pasar tradisional, walaupun ya memang dalam implementasinya masih ada kekurangan di sana-sini. Vaksin sebagai syarat beraktivitas di area publik malah belum diimbangi dengan capaian vaksinasi COVID-19. Per 29 Agustus 2021, total warga yang mendapat dosis vaksin pertama dan kedua masih jauh dari target sasaran vaksinasi nasional. Makanya akan menjadi argumen bahwa ada ketidakadilan sosial ketika menjadikan sertifikat vaksin prasyarat. Untuk menjadikan sertifikat vaksin sebagai prasyarat untuk mal, akses layanan publik, dan lain-lain sebenarnya tidak relevan. Tidak signifikan juga pengaruhnya dalam menghambat laju penyebaran COVID ataupun menjadikan orang itu termotivasi untuk divaksin. Pemerintah mengklaim sedang menata solusi agar pemeriksaan sertifikat vaksin yang diberlakukan di pasar rakyat tidak mengurangi potensi ekonomi para pedagang. Ya, kalau di pasar ini masih sedang pembahasan sih, jadi saya belum bisa menyampaikan secara lebih detail ya prosedurnya. Tetapi intinya yaitu tadi, prosedur yang di sana apakah misalnya pedagangnya gitu ya, pedagangnya harus seperti apa, terus kemudian pengunjungnya harus seperti apa. Nah itu yang masih terus kita dalami ininya prosesnya. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menghadapi perubahan. Berkawan dengan teknologi menuju era transformasi digital adalah keharusan. Masyarakat mesti berinovasi, tapi apakah negara mampu menjamin data warganya aman? Setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka melakukan itu. Percobaan serangan cyber di Indonesia.